Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Gracia Cikalena dan teman saya Romani Nurasia. Di sini kita akan bahas tentang peluang. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu peluang. Jadi, peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun, pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi yang muncul dari suatu peristiwa. Contohnya seperti peluang terjadinya hujan dan peluang terjadinya tidak hujan. Dalam angka, peluang selalu berkisaran antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika ini, hal ini dinotasikan sebagai peluang dengan PK menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Peluang kejadian K lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Rumus peluang kejadian. Peluang kejadian K sama dengan NK per NS. Pembahasan. Ruang sampel atau S adalah himpunan yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Banyak anggota titik sampel pada suatu sampel dinotasikan dengan NS. Kejadian atau peristiwa merupakan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Misalkan suatu kejadian dinotasikan dengan A, maka banyak anggota titik sampel kejadian A dinyatakan dengan NA. Untuk menentukan ruang sampel percobaan dapat dilakukan dengan menggunakan cara mendaftar, menggunakan tabel, atau menggunakan diagram pohon. Peluang pada koin dan peluang pada mata dadu. Mari kita melakukan percobaan. Gambar-gambar, uang gambar, gambar-gambar, gambar-gambar, uang gambar, uang-uang, gambar-gambar, uang gambar, uang-uang, gambar-gambar, uang gambar, uang gambar, uang gambar, uang-uang, gambar uang, Melempar dua koin secara bersamaan sebanyak 16 kali. Langkah pertama, lakukan percobaan tersebut dan sertakan foto atau video pelaksanaan pelemparan tersebut. Langkah kedua, lakukan pencatatan data hasil percobaan tersebut, kemudian hitunglah berapa kejadian muncul gambar dan angka pada percobaan pelemparan dua koin sebanyak 16 kali. Peluang yang mungkin terjadi adalah angka-angka, gambar angka, gambar-gambar, angka gambar. Percobaan pertama yaitu gambar-gambar, percobaan kedua angka gambar, percobaan ketiga gambar-gambar, percobaan keempat gambar-gambar, percobaan kelima angka gambar, percobaan keenam angka-angka, percobaan ketujuh gambar-gambar, percobaan kedelapan angka gambar, percobaan kesembilan angka-angka, percobaan ke-10 gambar-gambar, percobaan ke-11 angka gambar, percobaan ke-12 angka gambar, percobaan ke-13 angka gambar, percobaan ke-14 angka-angka, percobaan ke-15 angka gambar, percobaan ke-16 gambar-gambar. Dan terjadi sebanyak 7 kali. Langkah ketiga, hitunglah frekuensi harapan dengan menggunakan rumus FRA sama dengan PA kali N pada kejadian muncul gambar dan angka pada percobaan pelemparan uang sebanyak 16 kali. Frekuensi harapan FRA sama dengan PA kali N, FRA sama dengan NA per NS kali N, FRA sama dengan 2/4 kali 16 sama dengan 8. Bandingkan hasil pada poin B dan C pada pertanyaan tersebut, apakah hasilnya sama atau berbeda dan mengapa? Hasilnya adalah berbeda atau tidak sama karena praktek dan teori tidak mungkin bisa persis 100% sama. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pelemparan dua buah dadu sebanyak 20 kali. Yang pertama 6,4, yang kedua 6,5, yang ketiga 6,1, keempat
6,1 yang kelima, 4,3 yang keenam, 6,2 yang ke-7, 5,5, 8, 5,5 yang ke-9, 5,4 yang ke-10, 1,6 yang ke-11, 3,3 yang ke-12, 2,3 yang ke-13, 3,6 yang ke-14, 4,3 yang ke-15, 6,2 yang ke-16, 1,2 yang ke-7. Kita sudah masuk ke dalam soal kedua. Langkah kedua yaitu melakukan pencatatan data hasil percobaan tersebut, kemudian hitung berapa kejadian yang muncul jumlah kedua mata dadu bilangan ganjil pada percobaan pelemparan dua buah dadu sebanyak 20 kali. Jadi di sini di sebelah kanan saya terdapat tabel. Tabel tersebut merupakan jumlah himpunan semesta atau biasa disebut dengan NS berjumlah 36. 1,1, 1,2, 1,3 sampai dengan 6,6. Dan untuk tabel yang saya warnakan biru itu adalah jumlah kedua mata dadu bilangan ganjil yang mungkin terjadi. Adalah peluang yang terjadi. Pada tabel ini kita sudah melakukan pelemparan dua buah dadu sebanyak 20 kali. Pelemparan pertama 6,4, pelemparan kedua 6,5, pelemparan ketiga 6,1 dan pelemparan ke-20 6,5. Jadi di sini jumlah kedua mata dadu bilangan ganjil terjadi sebanyak 12 kali, yaitu pada pelemparan kedua, ketiga, keempat, kelima, pelemparan ke-9, pelemparan ke-10, pelemparan ke-12, pelemparan ke-13, pelemparan ke-14, pelemparan ke-16, pelemparan ke-19, dan pelemparan ke-20. Langkah ketiga yaitu hitung frekuensi harapan dengan menggunakan rumus frekuensi A sama dengan peluang kejadian A dikali N. Pada kejadian muncul jumlah kedua mata dadu bilangan ganjil pada percobaan pelemparan dua buah dadu sebanyak 20 kali. Frekuensi harapan sama dengan frekuensi harapan A sama dengan peluang kejadiannya A dikali N. Sama dengan NA yaitu jumlah himpunan pada A per NS yaitu jumlah himpunan semesta dikali N. Sama dengan 18 per 36 kali 20. Sama dengan 10. Jadi perbandingannya adalah 10 banding 12, di mana 10 adalah frekuensi harapan dan 12 adalah peluang yang sudah terjadi. Dalam langkah ini, kita harus membandingkan hasil pada poin B dan C pada pertanyaan tersebut. Apakah hasilnya sama atau tidak? Jadi, hasilnya tidak sama karena praktek dan teori tidak mungkin sama 100%.